Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai digital marketing bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai key karakteristik dari digital marketing yang membedakan dengan tradisional marketing. Di bagian kedua, saya membahas tentang manajemen isu dan proses utama yang ada di dalam digital marketing. Ada acquisition, conversion, dan retention. Setelah memahami proses tersebut, ketiga proses utama tersebut, maka berikutnya pihak perusahaan harus melakukan definisi strategi dan perencanaan, strategi and planning. Di tiap perusahaan, di tiap produk ataupun jasa ini berbeda. Ya, kenapa ini skema generik, skema umum? Yang pertama adalah visinya dulu. Mau kemana sih arahnya? Jangan kemudian mengimplementasikan digital marketing hanya karena ikut-ikutan, hanya karena iri dengan kompetitor, hanya karena mengekor kepada yang lain. Tapi harus punya visi sendiri bahwa saya melakukan digital marketing untuk ini, untuk meningkatkan omset, untuk memperbaiki branding, untuk memperbaiki image di masyarakat misalnya. Dan juga harus siap dengan inovasi teknologi, assessing technological innovation. Tidak hanya sekedar memindah iklan radio atau iklan koran ke digital. Tidak hanya kemudian mengcapture brosur dalam bentuk JPG kemudian dipasang di Facebook atau di Google, tidak. Tetapi ada inovasi teknologi di dalamnya. Sehingga bahkan produk yang dalam tanda kutip tua sekalipun mereknya, itu masih bisa menjangkau yang customer baru. Itu kenapa dibutuhkan juga faktor yang kedua, yaitu market analysis and competitor benchmarking. Analisis dulu dong pasarnya. Ini kalau kita ke digital marketing sudah cocok atau tidak? Terus media apa yang digunakan? Siapa segmennya? Jangan-jangan nanti salah begitu. Seperti di video sebelumnya ya, saya contohkan misalnya kuliner gitu ya, jualan soto di Kota Malang, masangnya di Google. Apakah cocok? Mungkin. Ya. Ya kalau ada yang mencari di map begitu, Google Map, keluar dia. Di searching gitu. Tapi bukannya enak di Facebook atau Instagram ya begitu. Yang kita bisa melakukan segmentasi orang lokal. Atau enggak lebih baik kita melalui jasa ojek online. Kita melakukan promosi dengan membuat diskon tertentu di Gojek atau Grab sehingga kita muncul di bagian atas. Misalnya begitu. Kompetitor kita ada di mana begitu sekarang? Kita masih mau masuk ke situ atau tidak? Nah, berikutnya, financial analysis and modeling. Ya harus dilihat dong berapa budget yang dimiliki untuk memasang iklan tersebut. Jangan asal. Defining the multi-channel customer experience, managing customer information. Customer kita itu siapa sih? Nah, di sini pentingnya segmentasi.
Bagi Anda yang di program studi manajemen, seharusnya Anda sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah manajemen pemasaran tentang segmentasi, targeting begitu. Langkah berikutnya adalah annual planning and budgeting. Mengiklan, ya, melakukan digital marketing tidak bisa dengan cara sporadis. Ngiklan gitu tiba-tiba banyak terus hilang begitu. Nggak bisa, harus ada planning. Setiap bulan berapa ini yang akan direncanakan. Kemudian diakumulasi dalam waktu 1 tahun berapa. Kita masang apakah setiap hari? Oh tidak. Saya misalnya, saya ngiklan beberapa buku saya tertentu dengan beberapa riset dan trial begitu. Saya tahu gitu bahwa iklan saya itu paling bagus dipasang di tengah bulan dan di akhir bulan, bukan di awal bulan. Karena pada saat tengah bulan orang itu kalau memang yang butuh itu langsung akan eksekusi jadi closing begitu ya. Sedangkan di akhir bulan ya biasanya orang yang belum punya uang, belum gajian itu sudah planning untuk ngincar barang tersebut. Sehingga pas pada awal bulan itu closing banyak. Nah itu contoh, saya tidak masang setiap hari. Tapi kalau memang butuh setiap hari ya silakan. Atau pada musim tertentu. Pada musim tahun ajaran baru, hari raya tertentu begitu misalkan. Nah, itu ada planningnya. IT Project and Campaign Planning and Management. Sebenarnya bukan hanya IT project ya, tapi juga design project. Di sini perannya teman-teman dari DKV biasanya untuk melakukan pembuatan iklan digital yang komunikatif ya sesuai nama program studi mereka, desain komunikasi visual. Jadi tidak hanya sekedar art atau seni, tapi ada unsur komunikasi di dalamnya. Karena kalau hanya sekedar art belum tentu bisa berkomunikasi, tapi ini memang pekerjaan sulit. Ya, jadi memang beda. Begitu. Itu strategi and planningnya. Kemudian relationship. Yang pertama adalah relation internal, interfacing with senior management, interfacing with marketing and corporate communication. Yakinkan bahwa pihak manajemen level atas itu tidak resisten, tidak melawan dengan digital marketing dan tidak pesimis. Sehingga mensupport. Komunikasikan juga dengan marketing, terutama jika marketing itu sudah terlanjur fanatik dengan tradisional marketing. Kita meyakinkan dengan baik, dan ini sulit sekali, bahwa digital marketing itu sesuatu yang berbeda, punya level komunikasi yang berbeda. Ya, saya pun masih merasa gagal kalau ini interfacing with marketing and corporate communication begitu ya. Kenapa ya? Karena dalam tanda kutip generasi baby boomer tadi banyak loh yang nggak percaya dengan digital marketing. Beliau-beliau itu buta begitu, tidak tahu, tapi langsung punya a priori, ya, punya pandangan yang negatif terhadap digital marketing. Ini yang paling penting pertama kali harus dilakukan. Interfacing with IT, kalau itu ada website atau apapun ya di perusahaan tersebut. Staff development, education, and retention. Ayo, staff-staff yang di dalam ini, karyawan yang di dalam ini juga ikut membuat image yang baik tentang produk dari perusahaan ini. Misalnya nih, karyawan dari provider telekomunikasi T misalnya begitu, kemudian dia nge-tweet, aduh ini sinyal dari T ini lemot, lelet, wah itu jelek. Kasih edukasi bahwa apapun yang dipasang oleh staff di sosial media itu adalah iklan juga, itu digital marketing juga, amplifying, memperkuat.
Kalau di SDM saya mengistilahkan, ya jangan meludah di piring yang kita buat tempat makan. Jangan menjelek-jelekkan tempat kita bekerja, begitu. Karena pengaruhnya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada semuanya. Dan kalau dari sisi marketing itu sangat jelek. Managing external relationship, vendor selection and management. Kalau ini nanti agak jauh ya, masuk ke CRM ini nanti dan SCM. Managing improvement and change, ini yang paling penting. Karena kalau kita hanya masang iklan, nggak ada improve-nya, tidak berusaha merubah branding, hanya memindah saja, kita akan terlambat. Ya. Contoh terlambat ini nanti akan saya bahas di bab berikutnya ya, Internet and Marketing Mix. Saya akan mencontohkan salah satu perusahaan yang besar di Indonesia. Mungkin sekarang sedang berjuang pada saat video ini dibuat dan moga-moga survive ya. Tetapi masih ada kompetitornya yang malah terlambat sama sekali. Yang saya juga tidak yakin akan survive di beberapa tahun ke depan. Jika tetap seperti itu, tidak ada improvement, tidak ada change. Sehingga kalau kita buat bagan nanti seperti ini. Pertama, ada strategi dari korporasi atau perusahaan secara umum, visi misi ya, yang kemudian diturunkan jadi marketing strategi pemasaran. Apakah dibagi dua antara tradisional marketing dan digital marketing, atau condong ke salah satu misalnya begitu. Plan for different market or brand, apakah nanti kita akan merubah branding kita atau tetap seperti apa adanya tetapi kita melakukan riset pasar ulang misalnya begitu. Baru kemudian kita merencanakan apa yang akan dilakukan, marketing communication plan. Jadi nggak bisa kalau itu produk besar ya, terutama kemudian pihak manajemen senior ya, direktur dan dewan direksi misalnya kemudian bilang, ayo kita turun ke digital marketing. Bawahannya langsung kaget. Kemudian, ayo Pak, kita masang di Facebook. Begini, langsung dipasang begitu saja. Tanpa ada planning, tanpa ada komunikasi di dalamnya. Tanpa ada konsultasi branding. Ya salah. Baru langkah terakhir adalah e-marketing plan. Begitu. Nah, kalau sudah di dalam e-marketing plan, baru berpikir, kita ini mau jualan online sekalian apa enggak nih gitu. Atau jualan online-nya cukup kita menggunakan marketplace. Misalnya beberapa produk misalnya dia website resminya gitu ya. Hanya sekedar profil, tapi penjualan dia malah menggunakan jasa marketplace misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak yang sekarang semuanya itu mempunyai fitur mall, yaitu di dalamnya ada seller yang verified, yang memang seller aslinya. Ya, banyak produk-produk besar yang ada di sana ya. Ambil contoh misalnya apa, vitamin begitu. Produk tertentu dia di website resminya nggak jualan. Mereka merasa kalau saya bangun e-bisnis sendiri, biayanya lebih besar. Saya mending titip aja ke marketplace tersebut dengan biaya atau dengan marketing digital gitu ya, digital marketing. Jika memang membangun sendiri ya, membangun profil yang baik segala macam, maka secara otomatis itu juga harus melibatkan orang IT, IS or IT strategi. Nah, di sini ada sinergi. Itu kenapa tadi di awal sebelumnya saya bilang yang pertama adalah komitmen manajemen. Supaya apa? Supaya ada sinergi di dalam internal perusahaan sebelum digital marketing ini dijalankan. Itu untuk sementara di bagian ketiga. Kita masih ada di bab digital marketing. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat.
Tetap semangat. Terima kasih.